Sekarang sesi diskusi. Bagi yang sudah menyimpan pertanyaan, monggo segera. Mic-nya sudah siap ya? Bawa mic. Oh, dudukin nanti turun sendiri. Ya. Masalahnya. Kalau saya langsung ngambil sendiri. Ada pertanyaan? Ini salut pesertanya masih ada, Prof. Sesi terakhir itu biasanya sudah sepi peminat, tapi ini fetal terapis semua ini. Mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Budi ataupun Prof. Mose? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya aja, Prof. Ya, ada komentar dari Dr. Oh, Gatot. Dr. Gatot dulu mungkin komentar. Monggo, Dok. Komentar, Dok. Nggak boleh bertanya, Nggak Dok. boleh bertanya, Dok. Terima kasih Prof. Mose, Dr. Erna, dan Dr. Budi. Prof. Mose ini memang Ketua Satgas Fetal Terapi. Sudah dibentuk 2 tahun yang lalu ya Prof. Jadi kami ingin melaporkan juga sekaligus, Dr. Budi ini sudah bareng-bareng pernah mengerjakan laser Prof. Dr. Haryase juga, dan teman-teman yang lain. Dari Bandung, Dr. Dani, Dr. Dani sering Prof. Harapan kita jadi bawa pasien ke sana. Tapi teman-teman kalau ingin mengerjakan bareng, Dr. Sri juga, Sri Budiastuti. Kebetulan kami itu karena berdefek, jadi dikirimin memang pasien-pasien dari teman-teman dari sekitar memang, dan BPJS itu sangat mudah untuk bisa diterima di harapan kita. Jadi pasiennya nggak bayar, paling bayar beli jarumnya atau beli pigtailnya. Pigtailnya ini Prof yang agak nakal yang jual, karena cuma satu aja yang importirnya. Double pigtail itu dari harga 3,5 juta itu 5 tahun yang lalu, sekarang sudah 7 juta. Jadi gimana Prof kalau barangkali ada yang bisa mengupayakan itu pigtail sehingga terpaksa pasiennya harus beli. Dan laser ini sekarang tidak boleh dipotong Prof, mesti beli. Jadi satu wire itu beli harganya 4 juta. Jadi pasiennya beli satu pasien satu. Dulu sih bisa kita potong. Memang fetal terapi bukan tanpa risiko. Saya sendiri mengalami 2 minggu yang lalu melakukan laser fetal terapi, laser pada PTTS. Kami jahit, kami kuras. Itu dari sekian lama itu baru itu saya mengalami satu itu Prof. Kena vena epigastrika. Jadi monggo kalau teman-teman ini ingin bareng boleh menghubungi atau ingin melihat dulu boleh ya Prof ya, sebagai ketua satgas diizinkan ya Prof. Misalnya ada waktu ingin lihat boleh. Dr. Didi sangat welcome. Kami sih lapor dulu memang ke Dr. Didi, ada sejawat dari Bandung, dari Bali, dari Surabaya. Dari Surabaya sering. Pasien TTTS juga ya, dari Banyuwangi, kemudian Surabaya, kami kembalikan 34 minggu ya Dok ya, 34 minggu. Sama satu lagi yang TRAP. Yang TRAP akhirnya ketuban pecah, 32 minggu lahir dan bagus bayinya. Sangat senang sebenarnya kalau kita bisa sharing Prof. Cuman memang volumenya masih sedikit, mungkin terkendala pasiennya seringkali nggak mau, atau mau tapi detik-detik terakhir, gitu. Itu mungkin yang bisa saya laporkan sementara Prof. Sekian Dok. Ya, jadi betul sekali Dr. Gatot ini juga bukan saja pelaksana, sangat kreatif ya,
pernah malah sudah dianestesi pasiennya, luto ini mau dipakai vas, taunya habis si kateternya ya, dan kemudian membuat inovasi dengan membuat sendiri model yang menyerupai tail kateter ini, dan itu masih cukup berhasil ya dilakukan. Artinya setelah kita melakukan ini, prinsipnya kita tahu kita bisa lakukan inovasi dan buat modifikasi ya, apalagi ceritanya naik sekarang harganya itu satu kateter ya 13 juta ya sekarang ya, dari 7 dari 5 jadi 7 juta ya, 3 jadi 7. Jadi tentu saja itulah perkembangan atau antisipasi yang kita lakukan apabila kita berhadapan dengan masalah lokal ya yang kita hadapi. Sedikit Prof, jadi kalau di Sutomo itu memang untuk kasus-kasus yang non fetoskopi itu kita kendalanya memang di peralatan. Jadi beberapa peralatan yang kita perlukan untuk fetal treatment itu tidak masuk katalog. Sebenarnya kalau dia masuk katalog itu bisa disediakan oleh rumah sakit. Kendalanya tidak masuk katalog di RSUD ya tidak bisa. Jadi kadang ada beberapa kasus yang dia beli sendiri. Tapi kadang juga karena untuk kami di sini kepentingan pendidikan ya terpaksa kita yang belikan jarum amnion needle, kita berikan ini peralatannya seperti itu. Cuman ya kendalanya di kita seperti itu dan kita belum ada fetoskopi untuk sampai saat ini. Ya, jadi mungkin itulah karena organisasi kita feto maternal. Jadi yang diutamakan itu maternalnya. Memang kematian ibu paling tinggi dibandingkan kematian janin. Jadi kita masih seleksinya alam. Kalau udah nggak bisa ya udah matilah, yang hidup saja. Tapi kalau kita beralih memang menjadi lebih spesialistik, harusnya kita itu maternal fetal medicine. Jadi fetalnya yang menjadi masalah, yang menjadi proporsi. Sehingga terakhir waktu kita kongres di London itu, mereka justru permasalahkan terlalu banyak cerita tentang fetal. Itu si MFM. Jadi apa yang dilupakan dari M katanya. Apa yang missing ya waktu di London. Missing dari MFM itu. Saya juga pikir apa M-nya apa, ternyata aspek maternalnya yang kurang mereka perhatikan. Oleh sebab kematian ibu udah rendah sekali di sana. Ya, yang menjadi masalah di M itu hanya preeklamsi, prematuritas. Prematur itu janin sebetulnya yang bermasalah, fetal. Tapi ya itulah. Tapi setelah sekian lama ditinggalkan faktor M, mereka kemudian membuat kongres dan banyak pembicaraan mengenai M. Kalau kita porsi terbesar masih M, gitu, ya. Dan itulah tantangan kita untuk memperkuat fetal medicine ini. Ya. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Alhamdulillah sampai sesi yang terakhir sudah selesai semua. Terima kasih Prof. Mose, terima kasih Dr. Budi. Saya kembalikan waktunya ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.